Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita sekarang tiba di hadis yang ke-3 atau pertemuan yang kelima tentang kebajikan dan dosa. Tapi sebelum itu ya, pertemuan kemarin kita bahas tentang hadis yang kedua tentang bersyukur. Kiat bersyukur melihat kepada yang lebih rendah. Dan ada sebagian ya mungkin kisah ya yang menunjukkan kepada kita bahwasanya yang kita lihat bukan hanya orang lain, tapi kita di masa lalu, Pak. Di antara kiat bersyukur adalah melihat kita di masa lalu dan bandingkan dengan pencapaian kita sekarang. Maka kita akan menjadi pribadi yang bersyukur. Melihat masa lalu kita sehingga kita bersyukur terhadap hal yang orang lain mungkin belum dapatkan. Kita lihat orang yang bermaksiat, ya, bersyukur karena dulu kita juga kayak gitu. Cuman sekarang Allah Subhanahu wa taala udah berikan kita kenikmatan. Ada sebuah kisah yang mungkin sering kita dengar, ya, kisah BBB. Ya, BBB ini artinya bukan ini ya, bukan bintang biasa ya. Kalau zaman saya muda dulu, ada bukan bintang biasa. Tapi BBB sini artinya adalah ya si botak, belang dan buta. 3 orang di zaman Bani Israil yang Allah Subhanahu wa taala ingin uji mereka. Ya, ingin uji ketiganya. Nah, jadi 3 orang ini diuji dengan hal yang mungkin dia tidak sukai. Yang pertama belang, ya, atau penyakit kusta, ya. Yang kedua botak, tidak tumbuh rambutnya. Yang ketiga buta, tidak bisa melihat. Allah utus seorang malaikat kepada si belang. Ditanya, wahai si belang, ya apa kabar? Ya kayak ginilah, saya sedih. Kulit saya belang, banyak panu, kurap, sehingga manusia jauh meninggalkan saya. Ya, apa yang kau paling inginkan? Wah, saya pengen kulit yang halus, kulit yang putih lagi mulus, kalahin ya artis iklan sabun. Kemudian atas izin Allah, celing, diberikan kulit yang indah. Harta apa yang kau inginkan? Saya ingin seekor unta. Celing, dikasih unta. Untanya bukan sembarang unta, unta betina, Pak, yang sedang bunting, lagi hamil, yang bentar lagi melahirkan. Ya, kemudian malaikat tersebut pun pergi menemui sahabatnya yang kedua, si botak. Tak, gitu ya. Apa yang paling kau inginkan? Saya ingin rambut yang indah. Gara-gara saya botak, nggak tumbuh rambut, saya dijauhi oleh teman-teman saya diejek dan semisalnya. Saya ingin rambut yang indah. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, celing, nih dia pun punya rambut yang indah, kalah dengan artis iklan sampo. Kemudian dia pengen harta apa? Saya pengen seekor sapi. Diberikan celing, sapi yang bunting. Kemudian malaikat tersebut pindah lagi ke orang yang ketiga, si buta. Bukan dari gua hantu tapi ya. Dia pengen apa? Saya pengen melihat indahnya dunia, bisa melihat mushaf untuk baca Quran, bisa melihat wajah teman-teman yang soleh, bisa melihat keluarga dan semisalnya. Sehingga Allah berikan dia penglihatan, kembalikan penglihatannya. Kau pengen harta apa? Kata malaikatnya. Dia jawab, pengen seekor kambing. Diberikan kambing yang bunting. Ingat konsep bahwasanya kita diuji, Pak, bukan cuma dengan ketiadaan, tapi juga dengan keberadaan. Kita diuji bukan hanya ketika miskin, tapi ketika kita kaya. Qarun itu ketika miskin, Masya Allah, ya, dia kan masih keluarga dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika kaya, ya kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya ya ketiga hewan tersebut, si unta, kemudian kambing, sapi, semuanya beranak pinak banyak. Dan dia yang dulunya miskin udah naik strata sosialnya, dia orang yang sultan, ya, murah banget, ya. Kemudian dia mulai apa? Mulai sibuk dengan peternakannya. Mungkin buka cabang di mana-mana. Sampai Allah pengen menguji mereka bertiga. Malaikat menyerupai manusia, malaikat bisa menyerupai manusia, datang ke orang mantan belang dalam keadaan belang, Pak. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu ya. Saya ini orang miskin, bekal saya habis di perjalanan. Masya Allah Pak, saya lihat Bapak punya kulit yang indah, saya lihat Bapak punya unta yang banyak, bisa nggak minta satu saja ya kendaraan unta untuk saya pulang, karena saya habis bekal di tengah jalan. Aduh, sorry ya, saya sibuk, sibuk, tanggungan saya banyak, karyawan saya banyak, ya saya masih ngurusin bisnis saya yang menggurita. Terus si malaikat bilang, bukankah engkau dulu adalah orang miskin? Kemudian Allah memberikan engkau kekayaan. Bukankah kau dulunya orang yang welang, kemudian Allah berikan engkau kulit yang indah? Enggak, katanya dia kufur. Enggak. Aku ini dapat harta dari warisku, dari kerja kerasku. Ya, hard work, pray work, gitu ya. Pray hard, work hard, gitu. Ini gara-gara kerja keras saya. Akhirnya apa? Akhirnya malaikatnya bilang, kalau engkau dusta, semoga Allah memberikan murka kepadamu, memberikan mengembalikan engkau seperti semula. Datang kepada mantan botak dalam keadaan botak sama persis ketika dia dulu kalah. Tapi sama jawabannya, saya sibuk, ya saya banyak tanggungan, karyawan saya banyak, ya maaf saya nggak bisa kasih. Bukankah kau dulu miskin? Enggak, saya ini harta dari saya sendiri. Saya yang kerja, harta waris orang tua saya dan semisalnya. Sampailah ke orang yang ketiga, mantan buta, Pak. Karena di antara tiga ini, Pak, memang yang paling parah apa ya? Yang buta. Biasanya yang kenikmatannya lebih indah, dia akan lebih mensyukuri nikmatnya. Ya, karena dia membayangkan antara dulu dia nggak bisa lihat sampai sekarang. Dalam keadaan buta tuh malaikat datang kepadanya. Kemudian ketika dengar hal itu dia bilang, saya juga dulu kayak kamu. Dulu saya kayak kamu. Dulu saya nggak bisa ngelihat. Dulu saya buta. Alhamdulillah sekarang saya udah bisa ngelihat. Dulu pun saya miskin, Pak. Saya nggak punya harta. Alhamdulillah Allah berikan saya seekor kambing, sekarang jadi banyak. Kata dia kepada malaikat, wahai bapak yang buta, silakan bapak ambil kambing semau bapak, seberapapun, ya silakan ambil, saya tidak akan melarang bapak, karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, bandingkan diri kita dengan masa lalu kita. Dulu mungkin kita pengangguran, sekarang sudah alhamdulillah ada kerja, meskipun mungkin gajinya jauh di bawah UMR. Dulu kita misalnya jomblo, alhamdulillah sekarang udah nikah. Dulu kita misalnya belum kenal hidayah, alhamdulillah sekarang udah duduk di majelis ilmu agama, tenang hati kita. Ya dulu kita misalnya rumah tangganya berantakan, hubungan sama teman-teman jauh karena sikap kita yang jelek, sekarang mulai berubah, belajar adab akhlak bareng. Jadi ini yang harus kita pahami, lihat yang lebih bawah diantaranya adalah lihat pada masa lalu kita yang dahulu, sehingga kita bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada detik ini. Sekarang hadis yang ketiga, kebajikan dan dosa. Hadis ini agak cepat saja karena masih berkaitan dengan pembahasan yang pertama kali tentang akhlak. Hadis yang ketiga, wa anin Nawas bin Sam'an, dari sahabat Nawas bin Sam'an. Radhiyallahu ta'ala anhuma, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa. Faqala al-birru husnul khuluq. Kemudian beliau mengatakan kebajikan adalah akhlak yang mulia. Wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas. Dan dosa itu adalah hal yang membekas, menggelisahkan hatimu, menggalaukan hatimu, dan kau tidak suka, kau tidak ingin kalau orang lain melihatmu mengerjakannya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim, An-Naisaburi dalam kitab sahihnya. Jadi bir itu kalau kita minuman memabukkan, Pak ya. Bir itu artinya adalah kebajikan kalau bahasa Arab. Jadi kalau ada teka-teki, di Indonesia memabukkan, di Arab Saudi berpahala. Apakah itu?
Bir. Jawabannya apa? Bir. Jadi bir itu artinya semua kebajikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian termasuk bir. Ya, sholat malam bir, baca Quran bir, puasa sunnah bir, kajian bir, ya itu semuanya kebaikan. Nah, kalau bir digandengkan dengan takwa, maknanya akan berbeda satu sama lainnya. Kalau bir dengan takwa artinya bir mengerjakan kebaikan, takwa meninggalkan keburukan. Tapi kalau dibilang sendirian bir termasuk takwa, takwa termasuk bir. Ini yang kata para ulama, idza tafaqa ikhtalafa wa idza ikhtalafa iftaraqa. Yaitu iftaraqa ijtama'a iftaraqa. Kalau dia bertemu dalam satu kata, bir dan takwa maknanya beda. Bir mengerjakan kebaikan, takwa meninggalkan keburukan. Tapi kalau dibilang satu saja, maka maknanya tergabung di sana. Misalnya bir masuk takwa dan bir, sama kayak miskin dan fakir, Pak. Kalau disebut miskin, fakir juga masuk. Kalau dibilang ya fakir, miskin juga masuk. Tapi kalau disebut miskin dan fakir berdekatan, maka maknanya beda. Fakir lebih miskin dibandingkan si miskin. Ya, artinya si miskin itu dia nggak punya atau punya pekerjaan yang hanya bisa mengcover kebutuhan primernya saja. Sedangkan si fakir nggak bisa mengcover kebutuhan primernya. Itu beda fakir miskin. Sama kayak muslim sama mukmin. Muslim termasuk mukmin, mukmin muslim. Tapi kalau disebutkan berdekatan, muslim artinya yang mengerjakan yang keimanan zahir, sedangkan mukmin keimanan yang batin. Nah, di sini uniknya Nabi mengatakan kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, padahal kita paham kebajikan itu lebih luas. Salat kebajikan, haji umrah kebajikan, ya. Kenapa Nabi menyebutkan dengan akhlak mulia? Ini menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Itu sama kayak Nabi ditanya, Nabi ngomong al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Padahal kan haji banyak, Pak. Wukuf di Arafah haji. Kemudian di Mina ya tanggal 8 ya itu termasuk rangkaian haji, tanggal 9 wukuf di Arafah, tanggal ya malam 10 di Muzdalifah, kemudian 10-nya tawaf, ya kemudian sa'i, melempar jamrah, ya menyembelih kurban dan semisalnya. Artinya banyak rangkaian haji. Kenapa Nabi mengkhususkan hanya wukuf di Arafah? Ini menunjukkan keutamaannya wukuf di Arafah. Sama kayak ad-dinu nasihah, agama nasihat. Padahal bukan cuma nasihat. Agama banyak, tapi pentingnya nasihat. Doa doa ibadah, doa ibadah. Pada ibadah banyak, bukan cuma doa. Ini menunjukkan pentingnya akhlak yang mulia. Sudah kita bahas pada pertemuan pertama kali, ya. Di antaranya menyebabkan manusia paling banyak masuk surga dan levelnya nggak kaleng-kaleng, levelnya tinggi. Pribadi yang dicintai Rasulullah, duduknya dekat sama Nabi di hari kiamat nanti, berat timbangannya, menyempurnakan keimanan, datangkan kebajikan yang banyak, ya. Dan masya Allah, Pak, kalau punya akhlak yang mulia, kita pahalanya ya barometer pahalanya naik terus, Pak. Kalau bahasa naik taksi itu apa namanya? Yang setiap berjalan tuh nambah terus. Kargo, ya. Kargo kan? Argo ya. Oh, kayak gitu ya. Pokoknya kayak gitu. Nah, kalau dia berakhlak mulia itu naik terus. Karena ketemu orang akhlak mulia dapat tuh pahala. Kalau sholat kan cuman ya di saat-saat tertentu. Ya puasa cuman ya pagi saja. Atau misalnya kita baca Quran cuman di waktu tertentu, tapi akhlak mulia every time, everywhere, dimanapun dan kapanpun. Ya nambah, ya itu argo ya. Pokoknya itulah ya amal kebaikan. Itu masalah kebaikan selesai. Nah, masalah dosa, Pak. Jadi kita punya barometer dosa. Bagaimana sih kita ketahui ini perbuatan dosa? Ada dua barometer, barometer eksternal dan internal. Eksternal itu faktor luar, yaitu dalil, ya kan? Al-Quran dan hadis Nabi. Oh, ini nggak boleh ya, la tashrabul khamra, jangan minum khamar. Oh, berarti dosa, ada larangan. La taqrabu zina, jangan deketi zina. Oh, berarti dosa, larangan. Dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, meninggalkan kewajiban dosa, ya, mengerjakan larangan dosa. Dan dosa yang lebih parah yang mana? Kata para ulama, meninggalkan perintah lebih besar dosanya dibandingkan mengerjakan larangan. Kalau kita, Pak, orang-orang soleh di tengah kita dibilang apa? Oh, dia itu soleh, dia nggak mabuk, dia nggak bunuh, dia nggak main wanita, dia nggak judi, dia nggak sebung ayam, dia nggak ngerokok, dia nggak, oh pokoknya soleh mah.
tapi dia nggak sholat, tapi dia juga nggak ya kajian. Ini adalah barometer yang salah. Orang menganggap dosa itu hanya mengerjakan larangan, padahal di antara dosa yang tidak kalah parah meninggalkan perintah. Orang yang nggak sholat itu dosanya ulama sepakat Pak lebih besar dibandingkan yang berzina sekian kali, membunuh sekian nyawa, mabuk berapa liter tuh khamr, ya koruptor sekian triliun. Kita kalau ngelihat koruptor, oh langsung kita ejek-ejek. Lihat artis dia ditangkap narkoba, kita ejek-ejek. Lihat begal, kita ejek-ejek. Tapi kita nggak sholat, kita lebih bejat dibandingkan mereka. Ya, kenapa? Meninggalkan perintah. Nggak puasa Ramadan, nggak haji padahal uangnya banyak, nggak bayar zakat padahal udah wajib zakat baginya. Ini termasuk dosa. Dan para ulama mengatakan dosa yang meninggalkan perintah terkadang ya nggak secara mutlak lebih besar. Karena itulah ada dua kasus ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ada dua kasus dosa Pak. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wahai malaikat, wahai jin, wahai iblis, ya sembahlah atau sujudlah kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Iblis meninggalkan perintah. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam dibilang kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah, Adam, Hawa, jangan deketi pohon ini, larangan. Artinya Nabi Adam berbuat salah, berbuat dosa, mengerjakan larangan. Iblis berbuat dosa, meninggalkan perintah. Tapi bedanya Allah nggak mengampuni iblis dan Allah mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi ini diantara faktor yang pertama, eksternal, dalil. Tahu dari mana musik haram? Ini Pak Al-Qur'annya, ini Pak hadisnya. Tahu dari mana riba haram? Ini Qur'annya, ini. Yang kedua, barometer internal, dari dalam diri. Kita bisa tahu nih, ini dosa dari faktor yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu menggelisahkan hati. Kita nggak tenang. Kayak orang misalnya ya, kalian misalnya makan pempek 5 bilang 2, tenang nggak? Nggak tenang, takut ketahuan, ya. Atau pengen mencuri, nggak tenang hati kita, takut ketahuan. Yang kedua, kita nggak suka diketahui oleh orang lain. Kalau kita mengerjakan perbuatan yang kalau orang itu ngintip kita ketahuan, kita malu, kita ya nggak suka, itu dosa. Itu dosa. Ya, kita tutup pintu kamar, kita kunci jeret. Ya, apa jendela kita tutup. Ya, CCTV kita matiin. Ya, kita berbuat maksiat. Ya, dan kita nggak mau orang tahu ini tanda itu adalah maksiat. Itu adalah dosa. Ya, jadi yang pertama gelisah, tidak tenang, galau, ya gundah, gelana dan semisalnya. Yang kedua tidak suka diketahui atau dilihat orang-orang lain. Termasuk berada di tempat yang orang lain nggak pengen orang lain, kita nggak pengen orang lain tahu. Contoh diskotik. Kita kira kalau orang tahu kita di sana itu dosa nggak? Suka nggak? Nggak suka. Berarti tanda-tanda itu dosa. Ini faktornya. Tapi ini hanya berlaku bagi orang yang fitrahnya masih lurus, Pak. Masih berjiwa hanif. Ya, kalau orang fitrahnya rusak, dia mujahir, orang yang menampakkan dosanya terang-terangan. Ini nggak berlaku lagi kaidah dosa ini. Oh, berarti ini bukan dosa, Ustaz. Saya minum ya berani depan orang-orang. Ya, saya ngudut masih berani depan orang-orang. Ya, berarti menunjukkan itu bukan dosa, enggak, fitrahnya yang rusak. Karena itulah tercela yang namanya orang yang menampakkan ya dosanya terang-terangan. Karena fitrah manusia menyembunyikan keburukan. Ini bukan munafik, Pak. Ya, kalau ini munafik, menyembunyikan keburukan, itulah perintah Allah, menyembunyikan keburukan, menyembunyikan aib, menutup aib, bukan munafik. Justru inilah fitrah manusia. Ketika dia dengan bangga mengatakan, oh saya semalam habis sekian gelas, saya semalam booking di hotel sama sama akhwat perempuan, oh saya semalam udah bunuh 1 orang nyawa, ya, dan semisalnya. Ini menunjukkan hatinya telah mati. Dan kata Nabi, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, semua umatku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia menyembunyikan dosanya. Karena dia tahu itu dosa. Dia tahu. Dan kalau kita tahu itu dosa, ada kemungkinan akan bertobat, sadar. Karena itulah lebih parah bid'ah dibandingkan maksiat. Kata para ulama, al bid'ah ahabu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai iblis dibandingkan maksiat.
Kenapa? Karena maksiat orang sadar, dia zina tahu ini haram, cuman kebutuhan ekonomi. Dia tahu maling haram, cuman gimana lagi, anak-anak butuh susu. Ya, dan ada kemungkinan dia taubat. Tapi ahlul bid'ah, kau ngalahin kami di atas kebenaran. Kami mencinta Rasul, kami sering sholawat, lebih banyak zikirnya dibandingkan kalian. Ya, sehingga dia menganggap dia di atas kebenaran, inilah parahnya. Dan kita dulu kan kayak gitu, Pak. Ketika ya belum kenal sunnah, zikir setelah sholat, wah 20 menit, setengah jam laju, la ilaha illallah, semangat. Tapi setelah kenal sunnah, oh ternyata zikir setelah sholat wajib itu sedikit saja, sendiri-sendiri, subhanallah subhanallah, ngantuk. Ya, langsung kita keluar dari sholat. Kenapa? Iblis udah bermain di sana. Kalau ketika berbuat bid'ah, orang semangat, kenapa? Ada cheerleadernya. Iblis, ayo lanjut. Lanjut. Nggak digoda kita, Pak. Malah kita dimudahkan oleh si setan tadi. Tapi kalau kita berada di atas sunnah, mulailah. Kan nggak ada yang ngantuk ketika nonton sepak bola, Pak. Atau misalnya ketika sedang nonton berita yang dia suka. Tapi ketika khutbah Jumat, ya mengheningkan cipta. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, alarmnya Allah maghfir. Allah maghfir, langsung bangun semua. Ya. Ini diantara hal yang harus kita pahami, sembunyikan keburukan. Jadi semua diampuni kecuali mujahirin. Mujahirin. Wa inna minal mujahara an ya'mala rajulu bil laili amalan tsumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi wa yaqulu ya fulan alim amiltul badi hakadha wa kadha wa qad bata yasturu rabbuhu wa yusbihu ka yakshifu sitrallahi anhu. Ya, semua umat Nabi, umatku kata Nabi diampuni kecuali yang menampakkan dosanya terang-terangan. Contohnya dia berbuat suatu maksiat pada suatu malam. Allah udah tahu, nggak ada yang tahu, Pak. Tapi besok paginya dia bilang, ya fulan, tahu nggak semalam saya kayak gini nih. Oh semalam saya nongkrong sampai jam 2 tuh sama si doi. Oh saya semalam begini begitu. Ini yang Allah Subhanahu wa taala nggak ampuni. Kenapa? Karena Allah udah berbaik hati menutup aibnya, dia bongkar, dia robek sendiri. Kayak dia nggak butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selesai hadis yang ketiga. Sekarang kita masuk hadis yang keempat dan kelima insyaallah. Ya, tentang adab bermajelis. Dan majelis yang di sini, Pak, bukan majelis bioskop, ya majelis misalnya ngerumpi, bukan. Majelis yang diperbolehkan. Contoh majelis ilmu, kemudian majelis rapat di sekolah, itu majelis, ya. Hal-hal yang memang diperbolehkan. Hadis yang keempat, ya adab berbisik-bisik. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza kuntum thalathatan fala yatanajatnani dunal akhar. Kalau kalian bertiga, jangan tanaji, jangan najwa, berbisik-bisik dua orang tanpa melibatkan pihak ketiga. Hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuh. Sampai engkau berbaur sama manusia. Nih rame-rame berbisik dua nggak masalah. Kenapa? Udah berbaur sama manusia. Kenapa nggak boleh bisik tiga, nggak ngelibatin yang ketiga, yang bisik dua ngelibatin ketiga? Karena itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, walafdzul li Muslim. Hadis ini milik Imam Muslim versinya, riwayatnya. Luar biasa Pak Islam. Ada nggak agama yang kayak gini? Kalau tiga orang jangan bisik dua orang, subhanallah. Ya, Islam agama yang paripurna, sempurna. Ya, dari sisi semua saja sempurna. Dari adab buang hajat, adab berhubungan badan pun diatur. Ya, adab bersama anak, bersama istri, bersama bos, karyawan, ada semua dalam Islam. Sama budak, sama majikan ada. Makan minum dari bangun tidur sampai tidur lagi ada. Luar biasa. Ya, yang mencuri ada, yang membunuh begini, yang begini, kriminal ada. Bahkan peradilan menuduh orang harus datangkan sekian ada. Termasuk ini kan sepele Pak, ringan. 3 orang ngobrol, 2 orang bisik-bisik, nggak ngelibatin satu, nggak boleh kata Nabi. Dibahas dalam hadis Nabi SAW, disampaikan oleh para ulama dari zaman ke zaman, ditulis dalam kitab-kitab. Dan di sini menjelaskan di antara adab yang paling dasar adalah jangan berbisik-bisik. Iya,
Dan bisik-bisik ini hukumnya terlarang, ulama beda pendapat apa hukumnya. Sebagian mengatakan makruh saja, karena larangan itu kan kadang sifatnya makruh atau haram. Kalau wajib kan antara sunnah dengan wajib, perintah sunnah dengan wajib, itu hukum asalnya. Tapi yang lebih tepat hukumnya adalah haram. Pendapat jumhur mayoritas para ulama, haram berbisik-bisik berdua, nggak melibatkan yang ketiga. Kenapa bisa haram? Karena menyebabkan orang yang ketiga berbisik-bisik bisa didatengin setan, Pak. Karena setan itu pengen memecah belah kita, pengen bikin kita berantem, buruk sangka, bermusuhan. Datang setan, bro, inti nggak diajak mereka tuh ngomongin inti, atau inti nggak diajak, inti nggak dianggap, inti nggak bernilai, inti begini-begini. Akhirnya bikin dia sedih, bikin dia berburuk sangka, suuzon sama dua temannya. Mungkin dua temannya bukan ngomongin dia, nggak ada niat sama sekali, tapi disinilah setan bermain, Pak. Atau dibilang musuhan, sehingga dia nggak mau temenan lagi lah, dia musuh saya, dia hater saya, dia begini-begini, sehingga inilah yang diinginkan oleh setan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu." Sesungguhnya najwa, bisik-bisik itu dari setan agar orang yang beriman jadi sedih. Dan di antara cara metode orang-orang kafir merintangin dakwah Nabi dengan suka bisik-bisik kalau ada orang mukmin yang lewat. Minggir-minggir, penghuni surga lewat, gitu ya. Minggir-minggir, kambing lewat, gitu. Ya. Atau minggir-minggir, raja penguasa dunia lewat, katanya. Jadi diejek-ejek dengan bisik-bisik, sedih orang beriman. Inilah kenapa nggak boleh kita berbisik-bisik. Ya timbul kekhawatiran, jangan-jangan saya yang sedang dibicarain suuzon, jangan-jangan saya sedang digibahin, buruk sangka. Akhirnya dia benci, dia bermusuhan, dia bertengkar dan semisalnya. Dan kita dilarang mengikuti langkah atau perbuatan setan. Sebagian ada yang membedakan antara safar atau mukim. Larangan ini katanya hanya ketika safar saja. Karena ada riwayat yang lain mengatakan bi'ardi falah, di tanah yang terbuka, artinya lagi safar. Artinya kalau di tempat tertutup boleh enggak? Yang benar jumhur mengatakan ini umum, Pak, di mana saja, safar maupun mukim tetap terlarang. Dan larangan ini berlaku kalau enggak harus 3, 4, 5, 6, 7 pun dilarang kalau tidak melibatkan satu orang gitu. Kalau 4 yang bisik 3, 1 enggak, haram. 5 bisik 4, 1 enggak, haram. Terusnya. Yang penting bikin dia sedih itu satu orang. Ya. Dan termasuk larangan ini, Ustadz saya enggak bisik-bisik Ustadz, tapi saya keras-keras. Tapi pakai bahasa yang enggak dipahami oleh orang yang ketiga. Apa dia udahin? Ya. Nah, bisa jadi orang itu sedih meskipun dia nggak bisik-bisik, karena kan ilahnya tuh bikin sedih. Dan kami punya santri di pesantren Al-Madinah yang Prabu Muli, ya, Gunung Ibul, ya, promosi. Di sana ada santri, Pak, dari Samarinda atau Banjarmasin, ya, Balikpapan, ya, Balikpapan, dari Kalimantan, Pak, Kalimantan, Borneo. Dan dia nggak paham bahasa Palembang. Terkadang saya di kelas menjelaskan mufradat bahasa Arab, ya kayak kemarin, ya, beberapa hari yang lalu dengan bahasa Palembang, ya. Teman-teman pada ketawa, dia bingung, ya, dia noleh-noleh, oh iya, afwan, saya nggak sengaja. Kenapa? Karena dia nggak paham bahasa Palembang. Nah, ini nggak boleh juga. Saya minta maaf, saya jelasin. Ini loh maknanya. Ya, memang maknanya agak lucu. Jadi saya pakai bahasa ini, ya, Palembang, bahasa Palembang. Nah, ini saya jelasin. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi bikin dia sedih. Ya, termasuk bahasa Arab. Kecuali kalau berbaur dengan ini ya, masalah bahasa asing atau bahasa daerah. Jadi hati-hati. Misalnya bahasa apa di sini? Belide, ya. Bahasa Belide, ya. Ini nggak paham satu orang ini, bertiga misalnya. Ya, bertiga ini nggak paham orang yang ketiga. Duh, ngomongin apa ini gitu ya. Apalagi ketawa-tawa kan, ngomongin apa? Tapi ada pengecualian dalam masalah ini. Tadi yang pertama, tadi pengecualiannya apa? Kalau berbaur. Contoh ada 4 orang, 2 orang bisik, maka ini enggak masalah. Dalam sebuah hadis dikatakan ketika seorang bertanya, Abu Soleh bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana kalau 4 orang yang 2 berbisik? Apa kata beliau? Ibnu Umar, la yadurruka, enggak masalah, no problem. Jadi kalau dia berbaur 2 orang atau 5 orang, 2 berbisik, ini boleh.
Atau kita nih ada yang berbisik di ujung sana, maka boleh. Yang nggak boleh kalau menyisakan satu, menyisakan satu. Ada yang mengatakan ini nggak lagi terlarang kalau kita minta izin. Mohon maaf ya, kami mau ngomong sebentar, bisik-bisik ya. Kalau dia sudah mengizinkan, oh ya nggak masalah, baru boleh. Ya, sebagian dalam hadis yang lain, illa biidni. Dalam tambahan Imam Ahmad dikatakan kecuali dengan izinnya. Jadi jangan berbisik-bisik kecuali dengan izin orang yang ketiga. Ya, ini poin yang kedua. Artinya boleh. Kapan boleh? Yang pertama kalau berbaur, yang kedua kalau dapat izin. Yang ketiga kalau ada maslahat yang kuat, maslahat rojihah. Contoh, saya kedatangan tamu. Iya, saya dengan tamu, duduk di ruang tamu, kemudian saya panggil anak saya yang gede misalnya. Ya gitu kan ya, sering gitu. Maksudnya tolong sampein ke Umi, siapin makanan gitu, ya. Maka ini kata para ulama diperbolehkan. Kenapa? Karena maslahat dan menurut adat ini tidak mengejek orang yang sedang bertamu. Karena kita pun paham, jadi tamu kan paham. Ini kayaknya mau nyiapin ya ini ya, kita husnuzan ya, nyiapin makanan ini. Ya, ternyata nyiapin banyak putih aja. Ya, ini diantara hal yang diperbolehkan oleh para ulama. Atau misalnya anak yang keluar, abi, maksudnya Umi bilang begini-begini yang mungkin tabu didengar oleh si tamu, maka kita pun sebagai tamu mengerti. Maka ini tidak dilarang ya, tidak diharamkan. Wallahu taala alam. Mungkin diantara kita akan bilang kayak gini, masa gini aja haram? Kita kan nggak niat nyakitinnya, iya kan? Kita nggak ngomong beneran kok nggak ngomongin dia. Kami ngomong hal-hal yang mungkin sifatnya privasi saja. Ya, nggak ngomongin dia beneran, nggak ngomongin, tetap nggak diperbolehkan. Kenapa? Menutup pintu buruk sangka. Pernah kita dengar kisahnya Nabi dan siapa? Sofiyah binti Huyai. Ya, Sofiyah binti Huyai. Ya, sedang pulang berduaan malam-malam. Kalau nggak salah habis iktikaf. Ya lagi etikaf, Nabi ngantar istrinya pulang. Kemudian dilihat oleh dua orang Ansor, melihat ini siapa ya? Dalam hatinya mungkin kayaknya nggak ada deh Nabi itu punya istri posturnya kayak gini gitu loh. Langsung dia lari kayak jalan ngebut gitu. Kata Nabi apa? Ala rislikuma, tunggu sebentar. Ya, ada apa ya Rasulullah? Innaha Sofiyah binti Huyai. Ini Sofiyah istri baru saya. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Rasulullah nggak mungkin lah kami seuzon sama kau gitu, bahasa gitu ya. Kata Nabi, inna syaiton yajri minal insan atau min bani adam majrad dam. Setan itu berjalan mengalir di aliran darah manusia. Artinya bisa membisik-bisikkan, mendiktekan itu kayaknya begini-begini, seuzon. Dan Nabi tutup pintu itu, Nabi klarifikasi. Ya, ini adalah istri saya, ya. Wa inni khasyitu, aku takut an yakdhifa fi qulubikum syarran. Saya takut setan melemparkan buruk sangka ke dalam hati kalian atau syai'an atau sesuatu ke dalam hati kalian, ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita misalnya jomblo sedang bonceng perempuan. Lewat ikhwan. Adek-adek gitu ya. Adek gitu, jelasin ya. Siapa itu? Adek anak. Oh, belaga juga ya. Iya. Jadi pengen jadi kakak ipar gitu. Ya, tapi adek beneran, bukan adek ketemu besar, ya. Sebagaimana kisah apa? Kisah Nabi Ibrahim dan penguasa Mesir yang mata keranjang, yang kalau melihat cewek cantik dikit sikat. Ya, Nabi Ibrahim itu ketika ke Mesir, rajanya mata keranjang, Pak. Kalau punya wanita cantik dia sikat. Kalau dia punya suami, disiksa suaminya, bahkan dibunuh suaminya agar dia dapat memiliki wanita tersebut. Tapi kalau dia nggak sama suaminya, sama kakaknya atau sama ayahnya, akan dijamu dengan spesial, nggak disakiti laki-laki yang bersamanya. Karena itulah Nabi Ibrahim mengatakan, hiya ukhti, dia adalah saudariku, saudari seiman, ya. Wallahu taala a'lam. Karena itulah kita yang diantara faedah selanjutnya, kita diperintahkan menjaga perasaan. Luar biasa Pak Islam ini. Kita nggak niat aja, cuman bisa menyebab orang tersinggung, perasaannya jadi sakit saja dilarang, ya kan? 3 orang berbisik 2 saja dilarang, padahal mungkin kita nggak ada niat sama sekali menyakitinya, apalagi yang dengan jelas, dengan tega, dengan langsung memang berniat, bertujuan menyakiti perasaan orang lain, lebih besar lagi dosanya.
Karena menyakiti perasaan orang lain itu diharamkan. Dalam Al-Ahzab 58 Allah mengatakan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang yang menyakiti orang yang beriman, orang yang beriman laki-laki perempuan ya tanpa apa yang dia kerjakan, maka dia sudah membawa kebohongan dan dosa yang nyata. Kita berusaha untuk menjaga perasaan orang lain meskipun nggak mutlak, Pak. Bukan berarti kalau orang lain sakit hati tersinggung kita dosa, belum tentu. Kita udah nasehatin suami istri kita dengan lemah lembut, dek tolong keluar pakai kaos kaki karena kaki aurat. Udah lembut, udah kita beliin bakso terlebih dahulu kesenangannya, udah dengan tutur kata udah kita puji-puji terlebih dahulu, masa dia tersinggung. Kita nggak berdosa. Ayah kita nyuruh kita ke dukun, aduh ya, suruh saya ke Nusa Kambangan saya akan ikuti, suruh saya ke samudera terjauh saya akan seberangi, tapi tolong jangan ke dukun ya. Ayah kita marah, nak beli rokok ke warung sebelah, ayah suruhkan beli aku intan perlian emas, ini saya akan belikan, tapi jangan dengan rokok. Aku nggak mau ayah sakit, aku nggak mau ayah makin batuk, ya aku pengen ayah itu sehat gitu ya. Tapi tersinggung, apa dia kau nih ngaji baru sekali dan luar sana gitu ya. Terus lagi ya kajian-kajian misalnya, tersinggung lah ya orang tua. Kita udah berusaha menjaga perasaan sebaik-baiknya ya. Karena itulah kalau kita dilarang menyakiti perasaan, kita diperintahkan untuk menyebabkan kebahagiaan di hati orang lain. Ya wahabul amal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kita masukkan ke hati seorang muslim. Mungkin dengan ucapan yang indah, dengan senyum, dengan kita bantu dia, ini adalah nikmat yang luar biasa. Ya, Allah taala a'lam. Motivasi orang yang sedang down, ini nikmat. Ya, menghibur yang lagi sedih, ini adalah amalan yang luar biasa. Ya, yang bahkan Nabi bilang lebih enak bantuan seperti ini, ngurusin kebutuhan orang lain, dibandingkan iktikaf di masjid Nabi selama sebulan. Masjid Nabi itu dikali 1000 kali sholat, Pak. Sholat sekali di sana. Ya, iya Ustaz, iya. Balik umroh ada sholat lagi dia. Nggak, jangan sampai itu keutamaan. Ya, jangan. Aku sudah sholat ya di Mekah 4 hari. Di Madinah 3 hari, Mekah aja 100.000 kali Pak sholat di sana, kali lipatnya dibandingkan di Anwar misalnya. Kalau 4 kali berarti kali ke 5 20 kali kan 100, 2 juta sholat. Ini 2 juta sholat, balik-balik tidak sholat lagi, enggak. Jangan sampai seperti ini ya. Jadi ini adalah yang harus kita jaga perasaan orang lain, terutama orang-orang yang kita cintai. Jangan bisik-bisik. Ya, jadi di Islam tuh nggak mungkin teroris, Pak. Kalau bisik-bisik 2 orang aja, satu nggak diajak aja nggak boleh ya. Apalagi bunuh, ya apalagi ngebom, apalagi ya yang lain-lainnya. Ya wallahu taala a'lam. Sekarang kita ke hadis yang kelima. Masih berkaitan dengan adab majelis. Wa an Ibnu Umar, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah SAW, la yuqimu rajula min majlisi tsumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Jangan seorang di majelis nih nyuruh orang lain berdiri, berdiri, geser, saya mau duduk di situ. Kemudian dia duduk di sana. Ini nggak diperbolehkan. Tapi berlapang-lapanglah. Muttafaqun alaih ya. Jadi hadis ini ada 3 adab. Yang pertama, duduk di akhir majelis, Pak. Hukum asal itu duduk di akhir majelis. Cari tempat yang kosong, misalnya sab 1 ada, sab 2 ya penuh, sab 3 kosong, sab ketiga kita duduk di sana. Jangan ngelangkahin pengen ke sab yang pertama. Karena adabnya adalah kita datang di majelis, maka duduklah di tempat yang paling ujung, paling akhir. Sab 1 kosong, penuh, 2 penuh. Kemudian ada bapak-bapak yang biasa hobi nyender di belakang. Datang bapak yang terakhir lambat, dia duduknya di luar teras. Kenapa, Pak? Tadi kajian kemarin saya bilang dengar hadis bahwasanya duduk di paling belakang. Karena di belakang ada bapak-bapak yang sedang nyender, saya di luar teras. Padahal di depan kosong, di sebelah 3, 4, 5, 6 kosong. Enggak. Itu beda, ya. Jadi misalnya 1, 2, 3 penuh, 4, 5, 6 kosong, 8 penuh karena ada orang yang memang hobi di belakang misalnya. Maka kita ke yang keempat, 5, jangan keluar teras.
Cak mana kalau tukar parkir di sana, kita belok parkir juga. Ya, dengan alasan ini yang paling ujung, Pak. Bukan. Ya, yang ujung itu kalau sudah penuh semua. Jadi yang paling ujung. Karena itulah adabnya isi saf yang terlebih dahulu. Penuhkan di depan, baru nanti orang masuk kan langsung duduk di belakang, belakang. Ya, ini idealnya. Ya, meskipun nggak masalah kalau kita pengen ke pojok, kita pengen ke samping, tapi idealnya demikian. Jadi kalau pengen duduk di depan, caranya datang lebih depan kan gitu, ya. Jadi konsepnya? Karena kalau dia terlambat, maka nggak boleh dia nyerobot, mangkahin, minggir dikit. Ya ini menunjukkan keegoisan, angkuh, sombong dan semisalnya. Kata sahabat Nabi, karena kunna idza ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Kami kalau duduk bersama Nabi, kami duduk di paling ujung barisan. Kalau ini Nabi ini depan sini, yang pertama pul, 2 pul, 3 pul, kami datang yang keempat. Kami enggak langsung ujuk loncat ke depan yang nomor 1, enggak, karena kami terlambat. Yang duluan punya hak untuk menempati yang pertama. Ya, ini poin yang pertama. Jadi adabnya ya cari tempat yang kosong yang lebih terdahulu. Jadi misalnya saf pertama pul, saf kedua pul, ketiga pul dan semisalnya. Apalagi kalau lagi sholat, sebagian orang itu ada terlambat, komat langsung jujuk ke depan. Jangan. Ya. Dia udah terlambat berarti sadar diri di belakang. Ya, sadar diri untuk di belakang. Yang kedua, tidak boleh, adab yang kedua, tidak meminta orang berdiri dari tempat duduknya atau geser, pindah darinya dan dia duduk di sana. Kenapa ini enggak diperbolehkan? Haram hukumnya, menutup permusuhan. Ya. Bayangkan kita udah duduk di kondangan misalnya, duduk. Kan sekarang kan pakai ini ya, jarak, kadang kursinya satu-satu gitu. Kita duduk di sana. Ada orang minggir, aku nak duduk sini. Apa dia kau? Kok coba gitu. Yang berebut. Ya, ribut gara-gara apa? Gara-gara seperti ini. Diharamkan menggeser orang untuk pindah. Ya, ini menimpakan mudarat kepada orang lain. Zalim termasuk mengambil hak orang lain. Karena kan dia yang duluan, dia berhak. Man asdaqa ila mubah fahuwa ahaqqu bihi. Dalam sebuah hadis katakan, siapa yang duluan duduk, duluan sampai, dia yang lebih berhak. Siapa cepat dia dapat, bahasa kita. Ya, karena itulah ya kata Nabi, man qama min majlisihi, kalau ada orang yang berdiri dari tempat duduknya ke belakang wudhu misalnya, atau misalnya ngambil helm yang sedang ya jatuh turun hujan, diambil helmnya. Summa raja ilaihi, kemudian dia kembali ke majelis tersebut, fahuwa ahaqqu bihi, dia lebih berhak untuk menempati tempatnya. Ini kaedahnya. Karena telah diantara kesalahan ikhwan zaman sekarang adalah nyuruh orang lain bergeser kalau mau sholat sunnah ba'diyah. Aku nak berzikir. Ya, aku nak zikir dulu, ngapa? Ini tidak boleh, Pak. Memang disunahkan bergeser habis sholat wajib ya, biar ada beda antara sholat wajib sama sholat sunnah, atau biar memperbanyak tempat bekas sholat ya. Tapi kan nggak harus nyeserin orang, bisa kita yang maju ke depan sedikit atau mundur sedikit atau ngeser sedikit. Kalau kita nyuruh orang minggir, ini masuk larangan ini. La yukimur rajulu rajulan min majlisihi, nggak boleh dia nyuruh orang geser, kecuali dia berdiri berdua. Nah, boleh ya, masih kode ya. Itu ya, itu berarti bukan minta ini ya, bukan minta geser, tapi bertukar tempat, maka ini diperbolehkan ya. Jadi nggak boleh ya menyuruh orang lain untuk demi sunnah melakukan hal yang diharamkan ya. Dan itu pun sunnah, Pak. Seandainya kita nggak geser pun nggak masalah, nggak wajib. Jangan seperti kita harus bergeser semua, enggak. Ya, wallahu ta'ala. Kita lihat situasi. Jangan sampai menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Mungkin dia lebih zikirnya lebih panjang, atau mungkin dia ya masih pengen duduk. Kita sedang suruh geser. Tapi bagusnya kita peka. Ini kayaknya pengen sholat sunnah, kita geser. Nah, ini boleh. Ini bagus. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kita dengar azan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa nalahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan lagi sedikit ya. Termasuk juga enggak diperbolehkan menyuruh anak kecil yang lagi sholat untuk mundur, Pak, atau geser, atau minggir kau ya. Ini enggak diperbolehkan ya. Kenapa? Karena termasuk larangan hadis ini.
kecuali dia ribut. Kalau dia mantep ya, atau mungkin gerak-gerak tapi nggak ganggu orang lain, nggak masalah. Tapi kalau misalnya mereka berombongan yang ngumpul ngobrol, maka kita ya bisa suruh sebagian kau ke sana, kau ke sana. Kita di tengah-tengah untuk agar mereka nggak ngobrol, itu boleh. Tapi kalau mereka nggak ngobrol, jangan kita suruh mundur ke belakang. Ya, jadi itu hak mereka untuk dapat sab di sana. Ya, termasuk di antara hal yang ini ya, yang mungkin agak unik juga sekarang memegang apa? Pundak. Bagi orang yang sholat sendirian. Memang dalam sebuah riwayat dikatakan sholat sendirian di belakang imam ya nggak sah jamaahnya. Di belakang jamaah maksudnya nggak sah. Itu kalau nggak full. Kalau full ya maka boleh ya, dan dia nggak harus untuk menggeser. Kita menggeser dulu. Ini bagi yang sendirian di belakang, Pak. Dia pengen butuh teman kayaknya, dia suruh orang lain ke belakang. Ini nggak boleh. Kenapa? Hak dia udah sab depan. Gara-gara kita suruh mundur, dia ke belakang. Dia ke belakang, kita maju. Sampai tempat juga enggak ya, kena pukul kita kayak gitu. Enggak, ini enggak boleh, Pak. Kecuali kalau dia imam 2 orang ya, kanan kiri imam makmum, kita pengen gabung, kita boleh ngasih kode untuk si makmum yang mundur. Jangan imamnya mundur ya, makmumnya yang mundur. Jadi makmumnya yang ditepuk, Pak, bukan imamnya yang ditepuk. Imamnya ditepuk, imamnya mundur. Ya. Jadi saya pernah kemarin waktu Palembang, liburan Palembang 2 pekan lalu kurang lebih, saya bawa anak saya sholat zuhur atau asar ya di masjid dekat rumah ibu di Palembang di Pak Ajo. Di sana memang akhir pekan kadang GT, ada GT di sana, Pak. Ya jamaah telok kata orang nih, kata ustaz-ustaz yang lain ya. Ya jamaah kompers misalnya. Kemudian dia di sana ya anak sama anak-anak kan di berapa sop belakang. Ya agak ke tengah kami. Kemudian dia datang dan dia kayak mau geser-geser anak saya tuh. Ya, istilahnya dia tuh, kami sudah duluan. Dia tuh naruhin sejadahnya di tempat anak saya berdiri. Saya lihat dia. Ya, dia lihat anak. Ada anak gak jelek ya. Ini biasa aja gitu ya. Kok ada ngapa yang ini gitu istilahnya. Dan tadi Pak anak paham maksudnya, mungkin ya nggak boleh anak-anak ini merusak asap dan semisalnya. Ini nggak benar. Nah, tapi karena anak tetap kokoh kan mungkin dia juga akhirnya dia pergi ke samping ya, ke sab depan di arah samping ya. Ini jadi nggak boleh seperti ini. Oh jadi gitu Ustaz. Iya, oke lah. Kalau gitu saya naik pesawat nanti saya akan duduk di VIP ya. Pramugarinya bilang, maaf Mas, ini tempatnya la yukimur rajulu rajula min majlisi. Enggak, yaitu ke pengecualian, Pak. Pengecualian kalau kursinya sudah ditetapkan kayak di bus, kereta api, ya. Di bus kursi kita paling belakang dekat WC, kita maju ke depan. Belakang samping dengan kaedah ini. Siapa cepat dia dapat. Kaedahnya enggak, karena sudah punya hak masing-masing. Maka enggak boleh seperti ini ya. Kalau tempat duduknya ya 24, jangan dia ke-12, jangan dia duduk depan begitu ya. Karena sudah ada hak masing-masing. Jadi ini pengecualian ya. Kalau ada kursi yang telah ditentukan, penumpang pesawat, bus, kereta api ya, eksekutif dan semisalnya, bisnis, maka kita boleh menegur orang yang menempati tempat duduk kita. Ya, saya beberapa kali pulang dari kajian Lahat ya pakai kereta api ke Palembang, itu kadang tempat saya ya eksekutif ya. Biasanya orang itu kalau kosong kan tidur di sana. Ya, maka saya bilang, "Maaf Mas, ya saya di sana." Oh ya, maaf. Dia pindah lagi cari tempat kosong untuk tidur lagi. Ya. Ini enggak diperbolehkan ya. Di antara pengecualian yang lainnya adalah tempat yang dikhususkan oleh pemerintah, oleh penguasa, oleh yang berwenang, punya hak. Contoh misalnya tamu undangan udah disiapin kursi depan untuk para pejabat, ya itu. Berarti kita nggak boleh duduk di sana, ya. Maaf Pak, ini duduk pejabat. La yukimur rajulu rajula. Woi, jangan ya, jangan sampai kita salah tempat. Termasuk juga kursi khusus ruang tamu, ya pemilik rumah. Ini nggak boleh juga, meskipun kita duluan datang di sana, ya karena itu adalah kursi khusus dia. Kursi yang udah ditentukan untuk pemiliknya. La yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idzni. Enggak boleh seorang tamu duduk di tempat yang udah spesial punya pemilik rumah. Biasanya ada tuh ya, ada bangku-bangku yang kayaknya itu
khusus untuk mungkin beda sendiri, bagus sendiri gitu. Kita nggak boleh duduk di sana kecuali dengan izinnya, ya. Nah, bagaimana kalau ada yang menawarkan tempat? Ya, kita udah datang ya. Mungkin dia yang kursi kondangan misalnya, tinggal sedikit. Kemudian dia berdiri, silakan Ustaz, duduk Ustaz, gitu. Ini beda dengan majelis kayak gini yang bisa geser-geser. Itu nggak bisa geser. Jadi kalau dia pergi, dia nggak bisa tempat lain. Atau misalnya dalam kereta api atau dalam bus, dalam trans ya, atau dalam damri misalnya ada orang tua ya, kita berdiri, silakan Pak duduk di sini Pak. Ya, bolehkah seperti itu? Maka lihat kondisi. Yang pertama, kalau dia begitu karena sungkan, nggak keenakan, segan sama kita gurunya atau kita ahli ilmu, kita ustadz dan semisalnya, atau tokoh masyarakat, pejabat, maka lebih baik kita tolak. Kenapa? Khawatirnya ya dia begitu bukan karena pengen tapi terpaksa, jadi tetap menggerutu, dia nempul datang-datang. Ya, itu ya bisa jadi. Karena itulah Abdullah bin Umar, beliau seorang ulama, ketika beliau masuk ke majelis, ada yang kayak gitu berdiri, silakan Syekh itu, silakan ya, ini Ibnu Umar. Beliau nolak sebagai bentuk kehati-hatian. Tapi kalau kondisi yang kedua, kasus yang kedua, kalau dia begitu emang karena dia senang, dia pengen dari hatinya, rela, ridho, ya nggak ada istilahnya keberatan, nggak keenakan, sungkan, segan, nggak, tapi murni gara-gara dia pengen bantu kita, ya, dan kita kalau seandainya nggak duduk takutnya dia tersinggung, khawatir ya menjaga perasaannya, maka kita boleh duduk di sana. Lihat kondisi, ya, lihat kondisi. Kira-kira orang ini beneran tulus atau enggak, ya, itu adab yang kedua. Yang ketiga tadi, kalau emang sempit, tafassahu wa tawassa'u, berlapang-lapang, berluas-luas. Bagaimana caranya? Tafassah, ya, tafassah dan tawassa. Kata para ulama, tafassah itu dua orang duduk kayak gini, dia menjauh, sehingga orang bisa duduk di sampingnya, itu tafassah. Ya, adapun ya tawassa itu artinya tawasu, ya, dia dua orang duduknya ngedeket biar orang yang bisa duduk di sampingnya, namanya tawassa. Itu fleksibel, boleh yang mana saja, yang penting memberikan tempat biar temannya bisa masuk. Indah sekali Pak, kita nggak boleh nyuruh orang berdiri untuk pergi dari tempatnya, dan orang yang sudah duduk sebaiknya memberikan tempat untuk yang belum dapat tempat duduk. Indah sekali Islam Pak, untuk menjaga cinta, ukhuwah, persaudaraan di antara sesama muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mujadilah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Kalau dibilang, ustadznya bilang, tolong berlapang-lapangan, ada orang yang belum dapat, maka berlapang-lapanglah, maksudnya berikanlah tempat untuk mereka. Fafsahu yafsahillahu lakum, dan Allah akan balas dengan kelapangan. Perhatikan, sederhana, memberikan tempat duduk bagi orang yang nggak punya tempat duduk, akan Allah berikan kelapangan. Maksudnya kata ulama ada kedua, kelapangan hati. Ya, yang pertama kelapangan hati, maksudnya maknawi, kelapangan hati, kelapangan rezeki, kelapangan pekerjaan, kelapangan ya surga, bahkan lapangan di surga. Al jaza min jinsil amal, ngasih orang kelapangan, dia dapat juga kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kelapangan hisi, artinya tempat yang kita tadi meskipun sempit lebih nyaman Pak. Ya mungkin gara-gara kita sendirian yang ngerasa nyaman, tapi kita berikan orang lain agak geser, kita malah lebih nyaman dibandingkan yang tadi. Ini diantara balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah diantara luar biasanya tentang masalah ya cinta sesama, memperlakukan orang lain, masalah adab seperti ini. Jadi yang pertama dari hadis ini, yang pertama kalau kita datang coba cari tempat yang paling ujung, jangan ngelangkahi pundak orang lain, jangan minggir geser ya, geser dikit jangan ya, biarkan mereka yang peka. Yang kedua, kalaupun kita sempit ya tetap nggak boleh nyuruh orang lain berdiri geser dan kita duduk di tempatnya, ini zalim, mengambil hak orang lain. Yang ketiga, hendaklah kita kalau udah duduk melihat orang lain belum ada tempat, kita berlapang ya. Allahu taala a'lam. Sekarang mungkin kita tanya jawab ya. Tanya jawab. Ustaz, adakah adab memperbaiki bacaan imam Ustaz?
Seperti menunggu imam dahulu ya beberapa saat, atau boleh semua berlomba-lomba untuk memperbaiki bacaan imam. Iya. Iya, di antara adab yang kurang tepat ya berlomba-lomba, dan ini biasa, Pak. Ya orang pengen, wah saya juga hafal loh ayat itu gitu. Ya. Jadi ketika imam keliru, dan biasa manusia keliru, bahkan Nabi SAW saja pernah keliru ketika beliau membaca Al-Quran jadi imam, dan tidak ada yang berani negur. Ya, Nabi tanya, kenapa nggak ada yang negur? Dikiranya mungkin ada revisi ayat Qurannya dan semisalnya. Ya, kata Nabi, saya juga salah, tolong tegur saya kalau saya keliru. Itu Nabi SAW. Nah, kalau kita lebih lagi untuk keliru dalam bacaan, dan hendaknya orang yang paling dekat dengan imam yang menegur bacaan imam, ya, menegur bacaan imam, tapi tetap berikan jeda dulu. Ya, misalnya imamnya salah, ya keliru, dia ya ulangin lagi. Ya mungkin ya ketika itu salah lagi, baru kita makin tegur. Jadi jangan ketika stop dikit kita langsung semangat untuk mengoreksi. Ya, tapi kalau yang di belakang imam juga nggak bisa mengoreksi, misalnya, maka ya orang-orang yang bisa ya mengoreksi. Ya Allah taala a'lam, ya. Dan kalau saya pribadi ya memang ini ya, memang saya pernah trauma ya ngerevisi orang lain, saya yang salah gitu. Jadi saya malas ya, misalnya merevisi bacaan malah sesat ya, sesat ya. Yang awalnya dia benar ya, itu sudah lama. Jadi dia yang benar jadi salah karena saya koreksi ya. Kemudian yang kedua, Ustadz, apa hukumnya kita sudah tahu itu haram tapi masih kita lakukan, seperti riba, makan uang haram dan semisalnya. Iya, disinilah ujian untuk belajar, mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Memang kita nggak sempurna, tapi kita berusaha ya untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Sebenarnya meninggalkan itu lebih gampang secara teori, Pak. Enggak riba, enggak harta haram, karena meninggalkan enggak butuh perbuatan. Kita enggak ngapa-ngapain, iya kan? Enggak minum, enggak zina, enggak mabuk, enggak bunuh, enggak ngapa-ngapain. Ya secara teori lebih gampang dibandingkan dengan sholat, kajian, bawa motor ke sini dan semisalnya. Ya baca buku, baca Quran, ya atau misalnya sedekah, itu ada perbuatan yang butuh kemampuan tambahan, sehingga lebih susah secara teorinya. Tapi kita banyak masih terjatuh ke dalam sini, mungkin gara-gara banyak hal. Faktornya pertama, kita masih ikut hawa nafsu, yang kedua belajar kita mungkin masih kurang ikhlas, ya, yang ketiga ya lingkungan yang buruk ya misalnya. Jadi banyak faktor-faktornya, dan semoga kita ya selalu belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Ya, silakan. Menandai tempat, iya. Ya, bolehkah menandai tempat kalau kita pengen izin keluar? Ya, maka jawabannya boleh saja, karena itu hak kita. Yang nggak boleh adalah menandai tempat sholat. Ya, coupling. Zaman sekarang bukan tanamnya yang di coupling, Pak. Ya, masjid pun bisa di coupling. Jadi bapak-bapak biasanya udah punya sejadah-sejadah yang nggak boleh sholat di sana, meskipun dia ya mungkin terlambat atau dia sakit perut ya. Tapi nggak ke masjid, tetap jadi harus kosong di sana. Bahkan ada di Jawa itu sebagian memang satu sajadah khusus di sudut sebelah kiri atau sebelah kanan, Pak. Kosong, nggak boleh ditempati. Kenapa? Nabi Khidir sholat di sana. Wah, itu lebih unik lagi ya. Tapi jadi jangan dia kapling-kaplingan seperti itu, ya. Dan hendaklah kita juga berpindah tempat, Pak, biar banyak saksi sholat kita, gitu loh. Jangan di situ terus. Ya pindah, nanti keramik ini jadi saksi kita sholat, keramik itu juga kita. Biar banyak tempat sholat kita. Ya, tapi sebaik-baik saf emang yang di depan. Ya, Allah taala a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan, Pak. Ini kan permasalahan adab ketika kita Ngambil guru. Seperti tadi, ketika kita keluar banyak kan sendal. Oh ya, sendal. Semuanya bukan sendal kita. Iya. Nggak ada lagi sendal. Oh, tuh karena di situ tadi kata sendal ya. Alhamdulillah aku di situ tadi. Iya, kita pakai sendal di situ. Iya. Tanpa izin pemiliknya. Iya. Masya Allah. Bagus pertanyaannya ya. Iya, memakai benda orang lain tanpa izin. Ini dalam Islam namanya ghosab. Dan ini nggak diperbolehkan. Kecuali kalau kita udah tahu
Kalau dia tahu diizinkan gitu. Udah temen satu kos misalnya sepakaian CD bisa jadi misalnya sebagiannya anak-anak kos zaman dulu, tapi bersih CD-nya yang bersih misalnya. Atau misalnya sepakaian handuk yang memang udah meskipun tidak izin ada indikator diizinkan, maka ini boleh. Tapi kalau ada indikator ya kalau nggak ada indikator demikian malah nggak diizinkan maka nggak diperbolehkan. Ya, jadi lebih baik dia nggak pakai sendal ya karena juga tanah nggak najis ya tapi tetap ya tadi ini ya tetap bersihin kaki. Meskipun sunnahnya di antara sunnah yang terlupakan Pak, sholat pakai sendal. Ini sunnah yang terlupakan. Praktekin sekali-kali. Makanya di rumah pakai sendal rumah, sendal hotel. Kalau saya suka daki gunung dulu, ketika daki gunung kami sholat pakai sendal. Tapi jangan dipraktekkan di masjid ini atau di masjid dekat rumah. Ayo Jepang, Himpung. Ya, sunnah. Ya, dia usir jamaah dia. Kau nih kajian di Anwar pasti kau nih gitu kata. Ya. Jadi penting tadi untuk mengetahui masalah ini ya. Jadi nggak diperbolehkan Pak. Ya kalau emang butuh maka carilah sendal wudu gitu ya. Biasanya ada masjid menyediakan sendal wudu, sendal masjid gitu ya. Yang memang disiapkan. Ya Allah taala alam. Dan kalaupun sendal kita yang dipakai ya kita relakan saja ya. Relakan. Maka jangan letakkan sendal di sana Pak. Kanan kiri aja. Ya. Kanan dan di kiri ya bagus. Jadi hukum asalnya nggak diperbolehkan menggunakan barang orang lain tanpa izin kecuali ada indikator kayak teman-teman seasrama atau saya guru ya pakai sendal santri yang kalau santri itu tahu insya Allah diizinkan ya. Jadi boleh ya Allah taala a'lam ya. Ada lagi pertanyaan Pak? Kalau tidak ada kita akhiri ya. Demikian ya kajian kita pada malam hari semoga bermanfaat. Insyaallah minggu pertemuan selanjutnya kita akan bahas masalah adab yang berkaitan dengan makan ya, dengan makan minum ya, tentang menjilati jari, bahkan saling menjilatkan jari. Ya, ini mungkin hadis yang menurut orang menjijikkan dan semisalnya. Bagaimana ya prakteknya yang benar kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.